Dadah, Ali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, semangat pagi. Shalom, Selamat selamat pagi pagi Abuna. Abuni, ya Bapak Ibu Selamat pagi semuanya. Coba Abuna. yang semangat katakan semangat pagi. Semangat Pagi. pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Amin. Wah, Amin. puji Tuhan. Puji Ya, Tuhan. hari ini Pak Jusman lagi jadi man singles ya. Biasanya ganda campuran sama Bu Nancy. Iya. Tinggal seharian sendirian nih. Pak Yosman. Biasanya ganda campuran sama Bu Nancy, tapi Bu Iya. Nancy-nya sedang ada kegiatan. Nanti kita doakan ya Bapak Ibu. Ya, makasih Buna. Berarti Oke, sama puji Tuhan dengan Duma ya. ya? Dan Iya, kita sama, juga biasa bersyukur lah. Bapak Ibu sudah menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah resmi dan sah dan secara meyakinkan ya. Jadi kemarin kami sudah membaptis Ibu Ayen, Ibu Acen, suaminya Pak Ayong dan Kakak Alden juga sudah selesai katekisasi dan dibaptis. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, amanat agung bisa kami kerjakan ya, bisa kami selesaikan, tapi tentunya masih banyak hal yang harus kami kerjakan lagi ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, hari ini hari Senin, orang-orang bilang I don't like Monday, tetapi buat orang percaya hari Senin adalah hari yang tidak beda dengan yang lain ya. Tetap hari Senin seperti hari-hari lainnya yang kita Lebih suka semangat ya. justru hari Jadi buat Senin orang percaya Abuna. kita bisa bilang I like Monday, I like every day. Karena hari Harus setelah semangat hari ya Bapak Minggu, Ibu. Ya, semangatnya kan? nggak boleh kendor. Yuk, semangat BW kita capakan sama-sama 1 2 3. Jangan kasih kendor. Puji Tuhan. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian terkasih. Apakah suara saya kedengeran? Dengar. Kedengeran ya? Baik. Sudah, Puji Tuhan. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah siap ya? Kita akan mulai. Sudah siap ya? Baik, kita mau satu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kudus, Allah yang mulia, kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu. Kami merendahkan diri kami mau belajar untuk tunduk kepada otoritas yang telah memberikan kepada kami keselamatan dan memberikan kami anugerah yang terindah, yaitu pendamping hidup, semua proses dalam kehidupan yang membuat kami semakin hari semakin bertumbuh. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang mulia, yang memberikan kami pengharapan. Kami mengalami kematian di dalam dosa dan kebangkitan di dalam kehidupan yang baru. Kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang lain. Apapun keadaan mereka, kiranya Engkau boleh menjaga hati mereka dan semangat mereka terbarukan. Saat ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau mulai pertemuan kami. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar sebelum kami mulai beraktivitas. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji dan menyembah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, amin. Haleluya ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama mulai. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kuasa di dalam nama
Tuhan yang kita sembah, Allah yang mulia yaitu Yesus Kristus, ya, Allah yang hidup. Jadi dengan pujian ini biarlah kita bisa mengekspresikan bagaimana isi hati kita kepada Tuhan Yesus, ya. Karena tidak ada yang bisa kita andalkan selain Dia. Ya, selamat datang di BW pastinya. Nah, ini dia pujian yang akan kita naikkan ya, Bapak Ibu sekalian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang ku andalkan, sumber kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Mulialah Engkau ya Tuhan Yesus, di atas segalanya
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tuntun kami dan singkapkan pengertian di dalam kehidupan kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, di kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, ada banyak hal yang kita lalui dan juga ada banyak hal yang kita rasakan. Setiap hal yang kita lalui dan kita rasakan adalah oleh karena izin daripada Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, apapun itu keadaan kita. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, juga tidak lagi mengandalkan kekuatan manusia atau orang lain, ya, tetapi mengandalkan Tuhan. Tapi pengertiannya bukan berarti kita tidak butuh orang lain. Nah, ini hal yang berbeda. Ya, jadi kita bisa mengandalkan orang lain dalam konteks bukan menjadi satu-satunya yang kita andalkan. Ya. Nah, kita mau melanjutkan pembelajaran dari apa yang tertulis di 1 Raja-Raja. Setelah kita lewati dan kita lalui, mungkin ada rekan-rekan ataupun teman Bapak Ibu dan juga mungkin Anda sendiri juga sempat merasa saya ini stres, apa depresi atau apa gitu ya. Nah, hari ini ada satu pembelajaran yang saya percaya ini akan bermanfaat untuk saudara dan saya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan nih. Kita kan mengakui kita mengasihi Tuhan. Amin. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Aku mengasihi Tuhan. Ya, tapi kita harus tunjukkan juga kalau orang yang mengasihi Tuhan itu harus seperti apa. Nah, kita mau baca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-20. 1 Raja-Raja pasal yang ke-20, mari kita baca. Dengan perikop Samaria tertolong dari kepungan. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku. Dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku. Raja Israel menjawab katanya, seperti bicaramu itulah ya Tuanku Raja, aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu.
Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata, beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa. Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, camkanlah orang ini, mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta istriku dan istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya. Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, jangan dengarkan, jangan luluskan. Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi. Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria. Tetapi Raja Israel menjawab katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, aturlah barisanmu. Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan, sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab, dengan bantuan siapa? Jawabnya, beginilah firman Tuhan, dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula, siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, engkau. Kemudian dia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel, ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya dan mereka memberitahukan kepadanya demikian, ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup. Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya. Sementara orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel, tetapi Ben-Hadad, Raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga Raja Israel maju lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan perkirakanlah apa yang harus kau perbuat, sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, yang mau belajar sama-sama katakan amin. Amin ya. Apa yang mau saya pelajari Abuna? Bukannya Ahab ini rajanya jahat. Kemarin kan dia baru saja ditunjukkan kuasa oleh Allah yang hidup melalui apa yang dilakukan Elia ketika meminta api yang melahap setiap korban bakaran di atas mezbah dan juga membunuh 450 nabi Baal. Ya, bukankah dia ini raja yang ibaratnya gara-gara dia seluruh bangsa Israel itu malah jadi penyembah berhala lagi. Bahkan dia raja yang membuat ibadah itu secara legal di seluruh negeri. Apa yang bisa saya pelajari? Jadi kita bisa mempelajari satu hal Bapak Ibu. Ada banyak hal ya. Yang pertama adalah kita bisa lihat bagaimana belas kasih Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena saya rajin ibadah, saya pasti disayang Tuhan. Betul, Tuhan pasti akan mengasihi dan menyayangi kita. Lalu untuk orang-orang yang mungkin masih kepahitan, mungkin masih belum mendapatkan pengurapan yang baru,
belum ada kebangkitan rohani, kan nggak mudah untuk datang ibadah. Jangankan ibadah di hari Minggu ya, untuk pertemuan ibadah komsel saja, komunitas saja belum tentu. Jangankan pertemuan ibadah di hari Minggu dan pertemuan komsel, untuk berdoa pribadi saja dengan Tuhan belum tentu dia bisa melakukan. Karena apa? Karena ada satu kegelapan, ada satu kegetiran, ada satu kepahitan yang dia rasakan. Dan ada satu pengertian bahwa Tuhan gak mungkin mengasihi saya. Dia tahu dia orang yang sudah mulai menyimpang. Wah, udah kebablasan, sekalian aja basah sekalian, sudah kecebur, nyelam aja sekalian. Umumnya orang seperti itu. Udah kepalang tanggung kalau kayak begini. Tapi saya mau katakan satu hal Bapak Ibu. Intervensi belas kasih Tuhan, hari ini kita bisa tahu masih ada pengharapan. Bukan Tuhan kita itu tidak tegas. Ya, saya ulangi. Belas kasih Tuhan, intervensi belas kasih Tuhan sampai hari ini itu masih ada pengharapannya. Tapi bukan karena Allah itu tidak tegas atau plain-plan. Kita bisa belajar dari apa yang Allah tunjukkan kepada Ahab. Dan kita bisa melihat orang-orang yang seperti Ahab ini yang masih diizinkan sebagai Raja Israel juga memang memiliki kepintaran dalam skup atau batasan pemikiran dia sebagai seorang yang educated atau berpendidikan atau berpengalaman sebagai raja. Jadi artinya bukan berarti juga orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menyayangi Tuhan itu malas kerja, malas baca buku, tidak mau menambah pengetahuan. Kita harus rubah dari konsep ini. Juga bukan berarti orang-orang yang tidak kenal dengan kebenaran lalu kemudian belum mengakui Kristus sebagai Tuhan Allah yang hidup, juga hidupnya udah pasti bangkrut dan tidak ada hal yang baik. Bukan begitu juga. Biarlah ketika kita di posisi sebagai orang yang sudah percaya bahwa tidak ada Allah selain Dia yang turun dari sorga ke dunia, Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, biarlah tetap demikian. Nah, serta-merta dengan itu, kita juga menambah pengetahuan, tidak hanya baca Alkitab, tapi juga menambah wawasan. Juga dengan orang-orang yang mungkin saat ini Anda dalam pelarian, Anda lari dari kenyataan permasalahan Anda lari dari kenyataan pergumulan Anda. Semakin Anda berusaha menjauh, kenapa? Karena Anda merasa bahwa nggak mungkin Tuhan ampuni saya, perilaku begini, nggak mungkin lah, percuma aja lah. Saya juga kalau ibadah atau apa ya, saya cuma nyelamatin muka pasangan saya aja. Saya cuma nyelamatin muka keluarga saya aja. Saya cuma ibaratnya formalitas saja. Hari ini saya mau katakan, intervensi belas kasih Tuhan masih ada dalam pengharapan. Kalau Ahab saja ditolong oleh Allah, kita bisa melihat Bapak Ibu, betapa besar kasih sayang Tuhan untuk kita sebagai manusia, sekalipun kita masih durhaka. Lalu apa yang bisa saya pelajari? Nah, kita ini kan belajar untuk bisa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan Tuhan, yang kita sembah sebagai Allah yang menyertai, disebut anak raja, yaitu Yesus Kristus. Maka kita sejatinya pun juga harus bisa dan mau dan bersedia untuk memberikan intervensi belas kasih tanpa pandang bulu, dalam konteks sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena Allah adalah pribadi yang maha adil, dan saya yakin ketika apa yang menjadi kepunyaan kita diminta langsung dengan paksa dan lain sebagainya, itu bukan merupakan suatu keadilan. Makanya di 10 hukum Allah dikatakan, jangan mengingini milik sesamamu. Kepunyaannya dia, ternaknya dia, dan lain sebagainya, jangan.
Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan apa yang ada di dalam kehidupan seorang raja Israel yang masih Tuhan izinkan sebagai raja. Sekalipun Ahab itu dalam situasi perilaku yang durhaka. Kenapa durhaka? Anda bisa bayangkan. Yang datang ke Ahab itu nabi loh. Ibaratnya yang datang kepada saudara misalnya atau kepada saya nih. Contoh ya, ke saya aja deh. Saya ini seperti Ahab lah orangnya. Bukannya saya kejar Tuhan, saya malah kejar yang lain. Kehidupan ini saya tidak menomorsatukan Tuhan. Tapi saya masih ke gereja, saya masih bakti sosial. Saya masih suka nabur di tempat-tempat yang membutuhkan taburan. Tapi kehidupan saya, mulut saya, pikiran saya itu durhaka banget. Saya belum mau memutuskan untuk berubah. Ditambah ketika saudara lah misalnya atau teman saya mengirim seorang hamba Tuhan ke saya. Dia ngomong bahwa ayo kamu tuh harus melakukan ini karena kamu akan ditolong. Anda bisa bayangkan, saya bisa nanya begini, emang siapa yang nolong? Berarti saudara ketika Ahab nanya, yang nolong siapa? Ya, dengan bantuan siapa? Itu kan sebenarnya sebuah penghinaan. Itu kan sebuah pandangan yang meremehkan. Meremehkan nabi yang dikirim kepada Ahab atau hamba Tuhan yang dikirim kepada saya. Dan meremehkan yang mengutus nabi itu kepada Ahab atau yang mengutus hamba Tuhan itu kepada saya. Kalau selama ini kita masih dalam perilaku yang seperti ini, kita harus berubah dan bertobat. Ketika ada satu warning, nasihat, peringatan, kita harus berhenti dari sikap dan perilaku. Itu hamba Tuhan dari mana tuh? Ya kalau konteks tendensinya adalah cuma pengen tahu, beda ya. Nada bicaranya, kemudian perilakunya, hidupnya dia juga beda pasti. Kalau ini kan sudah sombong, dia membangun ibadah dengan patung-patung. Bisa kelihatan bahwa orangnya itu tidak lembut, bawaannya panas. Makanya dia tanya dengan bantuan siapa? Dari mana Abu Nabi saya yakin itu? Karena setiap orang yang menjalin hubungan dengan sesuatu itu pasti ada connected, ada koneksi, terkoneksi, terhubung. Makanya ada ikatan. Orang kalau misalnya biasa malas berdoa, terhubungnya dengan roh kemalasan. Makanya dia tuh terhubung dengan roh kemalasan itu. Nah, ininya harus diputus. Supaya apa yang ada di roh kemalasan tidak terrepresentasi dan tidak terpresentasi di kehidupan dia secara nyata. Orang yang biasa menyembah di luar daripada Allah yang hidup itu terhubung atau connected. Dengan apa? Dengan segala roh yang disembah di luar daripada roh Allah yang hidup dan benar. Sudah pasti perilaku dan juga perkataannya tidak murni. Mungkin bisa dibuat nice, dibuat sikap lembut. Tapi belum tentu sebagaimana aslinya. Berarti itunya harus diputus. Hubungan itu harus diputus. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, seharusnya ngapain sih Allah itu menolong Ahab? Kenapa sih nggak diganti aja? Terkadang kita menjadi seorang manusia yang mengandalkan Tuhan, kita juga tidak selalu melibatkan Tuhan kan dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan ketika kita mendapatkan nasihat dari hamba Tuhan pun tidak langsung serta-merta melibatkan Tuhan dalam merencanakan. Nah, tidak melibatkan dan tidak mengajak Tuhan itu bukan karena kita sebagai orang berdosa atau apa, enggak. Karena kita masih terkoneksi nih. Masih connected, terhubung dengan roh pemberontakan.
Sebenarnya kalau secara manusia, orang kayak model Ahab ini, apa pantas ditolong Abuna? Ya secara kedagingan mungkin ngapain sih ditolong gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau Ahab ini nggak ditolong, itu yang hancur satu bangsa. Jadi satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah Allah mengirimkan hamba Tuhannya atau nabinya untuk ngomong kepada Ahab. Sekalipun saya sangat yakin nabi ini udah tahu orang ini nggak akan langsung percaya. Dan kalau orang percaya sama Tuhan, dia pasti pertanyaannya bukan dengan bantuan siapa. Kalau dia sebelumnya orang yang berdosa, dia pasti akan menghargai kehadiran si nabi ini. Apa? Dia berpikir, Tuhan masih kirim hamba Tuhan nih ke hidup saya. Coba berapa banyak di antara kita, ya saya juga pernah mengalami. Begitu saya dipertemukan hamba Tuhan, saya kabur Bapak Ibu dulu. Saya marah sama teman saya, ngapain sih lu temuin gua sama pendeta? Gitu. Nah, saya mau nyampaikan, kalau hari ini Anda mendengar perusahaan firman Tuhan, berhenti dari pelarianmu. Berhenti dari persembunyianmu. Berhenti menyembunyikan diri dari panggilan Tuhan Yesus yang masih memberikan dan mengizinkan belas kasih-Nya mengintervensi kehidupan saudara. Supaya pekerjaan saudara tertolong. Supaya keluarga saudara tertolong. Tidak ada yang bisa menolong kita secara mutlak kecuali Tuhan Allah yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Jangan lagi kita menjadi orang seperti Ahab ini. Dia terima pertolongan Tuhan. Tapi belum tercatat tuh apakah Ahab itu langsung bertobat. Tidak tertulis Ahab itu mengatakan, terpujilah Allah Israel, Allah yang hidup, yang telah masih mau menolong saya. Enggak ada. Dia cuma dengan bantuan siapa? Oh, siapa yang mulai perang? Dan ketika Nabi ini mengatakan, kamu, engkau, dia cuma diam aja. Adakah di antara kita mungkin atau saudara yang menyaksikan BW ini tidak di Zoom ya, tapi yang di YouTube, merasa bahwa ya jangan-jangan saya seperti itu selama ini. Saya sering banget meremehkan kehadiran hamba Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sering banget meremehkan cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia mau menolong saya. Dia mau mengintervensi dan meletakkan belas kasihan dan pertolongan buat hidup saya. Saya terima pertolongan Tuhan. Tapi habis itu, saya tidak kembali kepada Tuhan dan saya ya biasa-biasa aja. Bahkan mungkin saya apa yang minta pertolongan Tuhan, saya nggak minta kok. Siapa suruh nolong saya? Terserah saya dong kalau saya mau balik lagi nyembah patung, atau saya mau balik lagi ke kehidupan lama saya yang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kan saya nggak pernah minta dan maksa Tuhan untuk menolong saya. Kok Abuna ngomong kayak gitu? Saya pernah jadi orang yang ngomong seperti ini dulu. Tapi ketika saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan. Jadi sebenarnya adalah sayang sekali ya, Raja Ahab di fase ini dia masih belum menyadari. Mari Bapak Ibu kita harus menyadari hari-hari ini. Bukankah Allah kita Allah yang apa Bapak Ibu? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dari ketika kita durhaka saja, Dia mengintervensi kehidupan kita dan meletakkan belas kasihan dan memberikan pertolongan. Kita harus berhenti menjadi orang yang hanya memanfaatkan pertolongan Tuhan saja. Kita harus berhenti jadi seorang yang tidak melihat bagaimana
berharganya kita sehingga kita dipertemukan dengan hamba Tuhan, kita dipertemukan di sebuah KKR, kita dipertemukan dalam sebuah perjalanan, kita dipertemukan dalam sebuah komunitas atau ibadah atau gereja yang memberikan nasihat agar masa depan dan kehidupan kita terjamin. Jadi jangan heran kalau orang-orang yang belum mengandalkan Tuhan bukan berarti mereka bodoh, mereka juga pintar. Berbahagialah dan bersukacitalah kita yang sudah jauh lebih dulu bisa mengenal kebenaran. Di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Mulai dari mana? Dari sekeliling kita aja. Atau bahkan mungkin bisa jadi anak-anak kita, pasangan hidup kita. Kemarin Abuni di ibadah raya menyampaikan firman Tuhan bagus sekali. Dengan judul berdiri teguh dalam kebenaran. Jadi semestinya yang menarik adalah saya mendapat tema berdiri teguh dalam kebenaran itu jauh sebelum akhirnya kami memutuskan dan sepakat bahwa yang menyampaikan adalah Abuni atau istri saya. Yang menarik adalah ada satu ayat yang ternyata saya mendapat, beliau juga mendapatkan juga gitu. Dalam pembahasan bagaimana kita tetap berdiri teguh nih dalam kebenaran. Karena orang bisa berdiri dalam kebenaran tapi teguh nggak? Kan gitu. Teguh nggak nih? Nah, untuk bisa tahu teguh apa enggak kita berdiri, itu butuh apa Bapak Ibu? Butuh ujian. Itu tanpa ujian nggak bisa. Nah, yang menarik nih saya dapat ayat tentang ujian itu sama dengan yang Abuni dapat. Di mana itu Abuna? Kalau Anda mau tahu, ikuti BW besok. Oke? Karena ini sudah hampir jam 5. Iya. Besok jangan sampai nggak ikut Bapak Ibu. Abuna belum dapat. Ada, sudah ada di perjanjian baru. Tapi besok Bapak Ibu ikuti BW, nanti kita buka sama-sama. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau kita lihat big picture-nya ya, raja-raja Israel memiliki banyak pertolongan dari Tuhan. Tetapi ada satu perilaku yang tidak pernah bisa mereka pertahankan. Yaitu apa? Mereka berdiri teguh dalam kebenaran. Kejatuhan dalam kehidupan manusia itu pasti Tuhan izinkan dan pasti akan terjadi. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Jikalau ada keluarga atau seseorang hidup, saya fine-fine aja, Bunda, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada ini, semuanya baik-baik aja ya, saya ibadah apa semua baik-baik aja, rumah tangga saya adem ayem aja dan sebagainya. Saya sangat yakin itu sebenarnya ada banyak masalah. Karena apa saudara? Karena masalah terbesar saudara adalah ketika Anda merasa baik-baik saja, Anda tidak akan mungkin membutuhkan Tuhan yang bisa menolong saudara. Karena semuanya hanya bersumber kepada apa? Kemampuan, akal budi, pekerti kita sebagai manusia. Pengakuan akan Tuhan hanya sebagai satu sosok yang magis. Tetapi mengakui intervensi perbuatan Allah dan kebaikan dalam hidup ini belum tentu mau bisa. Karena pertanyaan yang muncul ketika ia dapat masalah nanti adalah begini, dengan bantuan siapa nih saya bisa lewati ini semua? Tapi kalau saudara terbiasa terconnected sama Tuhan, kalau saudara terbiasa teruji hari demi hari, waktu demi waktu, untuk bisa berdiri teguh dalam kebenaran, begitu ada masalah, tidak ada tuh pertanyaan dengan bantuan siapa. Saudara sudah tahu, oke Tuhan, saya akan hadapi ini dengan Engkau. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada. Kita pejamkan mata. Bagi orang percaya yang bertumbuh, yang mengetahui kebenaran,
menerima Kristus sebagai Allah yang hidup dan benar, ketika ada masalah, ketika ada persoalan yang muncul di benak hati dan pikiran orang itu, bukan lagi kalimat dengan bantuan siapa aku bisa melewati ini. Sebab hanya orang-orang yang beriman dan bertumbuhlah yang mampu berkata, dengan bantuan Tuhan Yesus, aku akan hadapi ini semua. Karena dialah satu-satunya Allah yang sudah menanggung segala derita. Dialah teladan yang sempurna. Untuk itu kepada para istri, para suami, anak-anak, orang tua, hamba Tuhan, karyawan, pimpinan perusahaan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan dan masalah, engkau pun harus berhenti dari pemikiran dengan bantuan siapa nih, supaya imanmu bertumbuh, agar imanmu hidup, dan itu akan memampukanmu untuk berdiri teguh dalam kebenaran. Mari kita harus biasakan, dengan bantuan Engkau ya Tuhan, aku melewati ini semua. Dengan bantuan Engkau ya Tuhan Yesus, aku menyelesaikan masalah ini. Dengan bantuan Engkau ya Tuhan, aku akan bertemu dengan klienku. Dengan bantuan-Mu ya Tuhan Yesus, aku akan menanggung kesabaran dan semua proses pemulihan keluarga yang aku percaya pasti terjadi. Dengan bantuan-Mu Tuhan Yesus, aku siap untuk merasakan kesakitan, merasakan kelemahan. Karena sebelumnya aku tidak pernah lupa, Engkau sudah memberiku kesempatan untuk menjadi muda dan kuat. Dengan bantuan-Mu Tuhan Yesus, aku percaya bisa membesarkan anak-anakku dan bisa memberi mereka masa depan yang layak. Jangan lagi ada keraguan. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Kami pun juga tidak ragu saat ini. Kami bawa Pak Jusman, Bu Nancy dan juga Bu Duma. Pak Jusman yang sekalipun tidak ikut dengan Bu Nancy, karena Bu Nancy pergi bersama Bu Duma saat ini dan rombongan dari gereja mereka. Kami berdoa agar tuntunan pemeliharaan Tuhan nyata di dalam perjalanan mereka. Setiap rangkaian kegiatan mereka ada penyertaan daripada malaikat-malaikat di sorga yang menolong mereka. Sampai Bu Nancy dan juga Ibu Duma dan rekan-rekan lainnya kembali. Dan Bu Nancy bertemu dengan Pak Jusman kembali. Dan Bu Nancy, Pak Jusman dan Bu Duma kembali bersama-sama dengan kami di Bewek lagi. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Teresia, mama dari Pak Martin, istri dari almarhum Pak Yongki, yang saat ini Ibu Teresia sejak beberapa hari lalu sempat dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan Ibu Teresia. Mari kita arahkan tangan kita. Ketika tangan kami terangkat, kami sepakat bahwa datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, Ibu Teresia dipulihkan. Tangan-Mu sendiri yang akan melakukan tindakan medis itu. Sama sebagaimana Engkau juga memulihkan keadaan Ibu Justin. Tuhan berikan pemulihan yang sempurna hari demi hari, waktu demi waktu. Beri kekuatan kepada Ibu Justin dan Ibu Teresia, keyakinan. Dan jangan ada lagi keraguan bahwa oleh karena bantuan tangan Tuhan Yesuslah, maka mereka boleh menerima apa yang dikatakan proses kesembuhan dan pemulihan itu terjadi. Kami juga bersyukur telah lahir putra dari Bapak Henry Sianipar dan Ibu Debbie, yaitu Hans Sianipar. Berkatilah anak ini ya Tuhan Yesus. Urapilah anak ini agar tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang dipenuhi dengan sukacita. Setiap organ tubuh bagian luar dalamnya dalam proses perkembangannya, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun,
berjalan dengan tangan Tuhan yang menolongnya. Dijauhkan dari segala keadaan dan situasi yang berbahaya. Karena kelahiran anak ini adalah juga kelahiran berkat yang baru dan peluang yang baru bagi Pak Hendrik dan juga Ibu Debbie. Sukacita yang semakin berlimpah Engkau hadirkan di dalam rumah tangga mereka. Jauhkanlah dari segala pengganggu-pengganggu dan juga belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Selain kemarin ada Kak Edwin dan juga Kak Edwin yang berulang tahun, juga ada Pak Ogi yang berulang tahun di bulan Agustus yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati tidak hanya Pak Ogi dan Kak Edwin, mungkin Bapak Ibu sekalian yang bulan lalu Agustus juga berulang tahun. Yang berulang tahun di bulan Agustus boleh taruh tangan di dada. Engkau akan mendapatkan kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Bertambah 1 tahun usiamu, bertambah pula hikmat, marifat, dan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dan apapun yang kau bawa di dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus, maka ialah juga yang akan meluluskan dan meluruskan apa yang sedang kau rencanakan dan jalan yang akan engkau tempuh. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah setiap rumah tangga yang sedang mengalami konflik, yang sedang mengalami proses. Kembalikan pasangan hidup mereka, kembalikanlah kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Beri kekuatan yang sempurna bagi orang-orang benar di dalam setiap keluarga. Berikanlah kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, masa depan yang gemilang. Berkati setiap pekerjaan yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Berkati untuk setiap orang yang sedang mencari kerja. Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru bagi setiap orang-orang yang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati Ibu Sinai beserta suami dan juga Ibu Retno yang akan pulang ke Semarang. Tuhan memberikan penyertaan dan pemeliharaan dari mulai masuk ke kereta sampai tiba di Semarang dengan selamat, penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan juga Tuhan limpahkan di sana. Dan terima kasih ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat. Dan Tuhan beri kekuatan yang baru, dan yang letih lesu datang kepada Tuhan mendapat kelegaan. Dan kami semua siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkanmu dan menebus dosa-dosamu. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk dan engkau keluar. Diberkatilah setiap perjalanan dan perencanaan kehidupanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Diberkatilah setiap orang-orang yang menjadi rekan dalam pekerjaanmu. Diberkatilah pasangan hidupmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keturunan-keturunanmu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah pimpinan perusahaan yang dimana engkau bekerja sampai hari ini. Diberkatilah kotamu, diberkatilah setiap wilayah-wilayah yang sedang engkau tinggal. Dan diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita, dan pertolongan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan sepakat sama-sama katakan amin. Ya, kita sepakat tidak lagi mengatakan, aduh dengan bantuan siapa nih? Oke, Tuhan boleh pakai siapa saja. Yang penting pikiran dan hati kita harus berkatakan dengan bantuan Tuhan.
Tuhan yang akan kirim penolong. Amin Bapak Ibu. Amin. Makasih ya Terima Bunda. kasih ya Bunda, Buni, Bapak Ibu Makasih semua ya, sekalian. Bunda. Makasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Kak Buni. Ya Bunda. Thank you ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu besok pagi. Buni semuanya ya. Terima kasih untuk doa-doanya. Shalom Bapak Makasih ya, dan Ibu, Buna. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini ya. Tuhan Yesus menjaga Bapak dan Ibu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Buni. Amin. Makasih Baik semuanya Bapak Ibu sekalian, buat Abuna, ya, Buni, Bapak-bapak, biar Ibu-ibu. kiranya Bapak Ibu Tadi sudah mohon semangat maaf kembali ya, saya terlambat masuk. sampai kita bertemu besok lagi. Iya Bu Retno, hati-hati di jalan ya. Ya, terima Di kasih. jalan Bu Sinai sama Bapak, jangan ada yang ketinggalan. Ya, Ya, Pak Buni. Makasih ya. Terima kasih semua. Sama-sama Bu Biho, juga Ibu Lingga. Bagaimana Bu? Nggak lengkap kalau tanpa Sehat kalimat Bu ya, Lingga nih. semua. Silakan Bu Lingga. Pamit dulu ya. Pamit. oke, saya wakilin semua ya yang di grup. Ya, makasih Abuna, Buni, semua bapak-bapak, ibu-ibu. Jika kita setiap hari mencari Tuhan, itulah dapat berkat dari Tuhan luar biasa. Kehidupan kita, bertumbuh iman kita. Amin. Amin. Oke deh. Ya, Amin. Terima kasih amin. Bu Lingga. Makasih ya. Ya Bu Sina, Tati, Bu Rika, Pak Mardani, Bu Acen. Terima kasih, maaf ya kemarin. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Bu Leli, juga Ibu Lingga, Bu Ayen. Wah, kita lihat aja Bu Ayen sama Bu Acen semakin fresh ya. Sudah makin berbeda ya. Ada sukacita ya. Ada satu kehidupan yang luar biasa. Bu Sekar, juga Pak Jusman, Ibu Yustin, juga Bu Retno, Bu Yani, Ibu Dora Gunawan, Shalom, salam buat Pak Hendri Gunawan, juga Ibu Eva, Abuni Kartika yang pastinya, Ibu Lani, ya, dan juga teman-teman sahabat kita yang lain ya. Oke Bapak Ibu, tapi saya dan Abuni mau tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Yuk, Abuni 1, 2, 3. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu setia. Sekalipun sudah ada di YouTube, tapi Bapak Ibu tetap setia ikut di Zoom. Jaga kesetiaan dan semangat yang seperti ini. Ya. Ini salah satu perwujudan bahwa ini di luar konteks yang memang berhalangan ya. Tapi kalau kita bisa ikut Zoom, mari kita lebih baik ikut Zoom. Karena pertemuan secara langsung itu berbeda ketika menyaksikan tayangan ulang. Walaupun Tuhan pasti akan menolong. Tapi kalau kita bisa bangun pagi dan bertemu bersama, ya jangan kita kendorkan kebiasaan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semangat pagi dan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan berkati. Dadah. Bapak Ibu semua. Bye. Biar kesiangan tetap masuk di BW. Seperti saya. Tetap usaha. Betul Bu. Selama kesiangan nggak apa-apa Bu. Kalau ketiduran itu yang nggak bisa masuk karena belum bangun berarti. Nggak apa-apa ya. Tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol. Kayaknya kalau hari Minggu ke Senin memang kan ada banyak kegiatan. Karena semua ya Bapak Ibu semua kan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak hanya pelayanan di gereja tapi pelayanan juga di keluarga dan lain sebagainya. Jadi nggak masalah. Yang penting kami percaya, kami berdua yakin percaya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari-hari orang-orang yang pasti diberkati Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi pasti ada orang-orang setia seperti Bapak Ibu semua. Ya, juga teman-teman sahabat kita yang lain. Besok pasti mereka pada akan hadir kembali di pagi-pagi ya. Oke Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan ya. Tuhan berkati. Bye. Bye.